Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di-subscribe dulu guys, di-like dan di-komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, seperti biasa guys, kita akan reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Jangan sekap uanglah orang bodoh. Kenapa? Ambu, aku cakap ya sama awak. Kenapa? Awak Apalagi ini? Indonesia tidak bagus. Puki-puki jual. Aduh. Bentar ya. Ini tuh apa ya? Udah beberapa hari ini TikTok saya itu guys diteror sama orang-orang yang gaduh pasal Bangladesh. Aduh, sebelum COVID, gue tuh kayak di sosial media, khususnya di TikTok ya, gue tuh sangat apa ya bener-bener gue caci maki tuh orang-orang yang kawin-kawin sama orang Bangladesh tuh. Bener, gue sama Iki itu dulu awalnya tuh di TikTok ya gitulah. Maki-maki orang itu, bener, ini gue jujur ya, maki-maki orang-orang yang kawin-kawin sama orang Bangladesh tuh karena banyak banget guys, banyak banget. Gue kan kerjanya kan semenanjung gitu ya, jalan kemana-mana gitu. Jadi gue tuh banyak tahu tempat orang Indonesia, tempat-tempat orang Bangladesh tuh banyak banget. Orang-orang kita itu yang ya entah menikah, entah kawin atau kumpul kebo apa ya gitu doang, mungkin gue nggak tahu juga gitu, tapi yang pasti banyak lah gitu. Makanya gue tuh bener-bener nggak terima, bukan nggak terima gimana guys ya, bagi gue tuh gini loh, orang-orang kita itu ketika menikah, misalnya ini menikah, kalau yang menikah karena ada juga yang menikah sama orang Bangladesh itu tujuannya apa coba? Nggak ada tuh orang-orang kita itu yang bawa suaminya ke sini dan atau istrinya ikut sana. Mungkin ada, itu hanya 1-2 orang lah mungkin ya. Jadi yang banyak itu yang terjadi di Malaysia itu kebanyakan itu ketika mereka mau pulang, ya udah, yang laki pulang ke kampungnya sendiri, yang perempuan pulang ke kampungnya sendiri. Gue tuh tersinggung di situ. Kenapa? Seakan-akan mereka ini mempermainkan pernikahan, sama saja mempermainkan agama gitu. Kayak ya udahlah, nikah di sini aja gitu. Habis itu kita pulang, ya udah, habis nggak ada ikatan suami istri. Kayak gitu, kayak mempermainkan agama gitu. Di situ gua nggak terimanya guys. Kalau kita berbicara jodoh is oke. Tapi mayoritas yang gue temuin itu niatnya itu hanya gitu, ya nikah di Malaysia aja, habis itu pulang ya udah gitu. Di situ gue nggak terimanya, seakan-akan mempermainkan agama gitu bagi gue guys ya. Nanti kalau ada yang ini punya pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar guys. Itu hanya pendapat gue, bagi gue sih gitu. Bahkan sampai gue tuh bilang di zaman dulu ya, di sebelum COVID, sampai COVID gue memerangi orang-orang kayak gitu. Sampai gue bilang sama mereka, udah, come on guys, kita ini apa ya, kok cari yang orang Melayu, orang-orang Malaysia gitu. Gue ya oke, karena masih dekat kan, karena ya masih banyak orang-orang kita itu yang nikah dengan orang Melayu. Orang Melayunya ada ikut sini, orang kita ada yang ikut sana, dan banyak ribuan itu is oke, gue setuju itu. Tapi yang sama Bangladesh itu gue sampai bilang, udahlah, jangan murah banget gitu. Sebagai perempuan tuh jangan murah banget gitu. Sampai bilang gitu guys. Memang gue dibenci nggak apa-apa, terserah. Yang penting kalian bisa
mikir lah gitu, jangan mempermainkan agama. Ini yang gaduh-gaduh lagi, ini gaduh apa nih? Yang digaduhin itu pasal Bangladesh. Aduh, nggak tahu lah. Lanjut aja guys, pening gua. Dari Thailand nggak punya, kami dari Myanmar tidak punya, Malaysia tidak punya, Asia Tenggara satu-satunya yang punya WUS itu Indonesia. Ini juga logika. Di Asia cuma 3 itu, China, Jepang, dan Indonesia. Menurut saya sempat dengerin. mungkin terpikirkan di benak saya ketika pembahasan segmen pertama mengenai WUS membuat bangga anak-anak muda. Tapi menurut saya pribadi WUS tidak berperan banyak sama anak muda, Mas. Karena yang bisa merasakan WUS hanya orang-orang tertentu dengan kalangan-kalangan tertentu. Sementara untuk WUS itu bagus berada di Asia Tenggara ketiga, Indonesia sekian-sekian. Tapi menurut saya itu mendoktrin anak muda untuk bergaya dengan hutang. Membeli barang branded dan memotong kartu kredit setiap bulannya. Oke, jadi Anda merasa bahwa utang ini akan dibebankan pada Anda semua nih? Oh, tentu saja, kepada siapa lagi selain uang rakyat? Ya. Betul. Anda pernah naik WUS? Saya tidak pernah. Nggak pernah naik WUS? Dan tidak ada benefit untuk itu. Dan tidak apa? Tidak ada benefit saya untuk naik untuk apa? Tidak ada keuntungan. Iya, betul. Ya, betul sekali. Kalian tahu yang duduk di luar Jakarta dan Bandung, seperti gue ini, itu sekarang ikut nanggung pasal WUS, di mana WUS itu kereta cepat yang dimiliki Indonesia itu yang katanya dibangga-banggakan tuh sama geng-gengnya itu, tidak sama sekali menguntungkan kami. Bahkan orang Jakarta aja belum tentu bisa naik WUS itu. Selain tiketnya mahal, ya, juga ya gimana ya, makanya guys, WUS itu sekarang tuh selalu rugi, bahkan tidak bisa membayar hutang. Itu karena WUS itu tidak bisa tidak menghasilkan uang, karena nggak ada orang yang mau naik. Ada orang yang mau naik itu hanya ya cuman pengen tahu aja, habis tahu ya udah gitu. Nggak setiap hari juga. Ya sekali aja gitu, habis itu pulang udah gitu. Kayak orang-orang kayak gitu aja, pengen tahu gitu. Setelah tahu ya udah gitu. Kayak gitu aja gitu, penasaran aja gitu. Jadi kalau orang-orang tiap harinya itu, bahkan banyak teman-temanku yang orang Bandung itu kerja di Jakarta, orang Jakarta yang kerja di Bandung itu nggak ikut WUS. Mereka tuh lebih baik naik travel, lebih murah, lebih cepat. Bayangkan. Namun guys, ya perlu diketahui bahwa yang nggak pernah merasakan pun akan merasakan juga, tapi merasakan hutangnya, menanggung hutang dari WUS itu. Ini bener ini. Kesombonganmu dibalas oleh wanita ini guys. Aduh, ini apa ini? Video viral dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menunjukkan perjuangan warga pedalaman yang menandu seorang ibu hamil sejauh 7 km menuju puskesmas. Ibu muda bernama Nina terpaksa melalui jalan rusak dan berlumpur demi melahirkan. Warga dusun Cindako, desa Bontosomba bergotong royong menandu Nina menggunakan bambu dan kayu. Demi bersalin guys. Tidak ada kendaraan yang bisa masuk karena jalan rusak parah dan belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun. Kepala desa mengaku peristiwa seperti ini sudah sering terjadi saat warga sakit atau akan melahirkan. Sesampainya di puskesmas Tompobulu, Nina berhasil melahirkan bayi laki-laki dalam kondisi sehat. Namun 2 hari kemudian, ia harus kembali berjalan kaki melalui jalur yang sama untuk pulang ke desa. Kisah ini viral di media sosial dan membuat banyak pihak prihatin atas buruknya akses kesehatan di pedalaman Maros. Bukan hanya itu guys, bukan hanya di Maros ya, bukan hanya di Maros. Di tempat gua aja itu banyak yang tidak memiliki akses seperti itu. Gitu, jadi harus ya pakai alat seadanya. Kadang kita itu kalau di kampungku ini, kalau untuk ke jalan yang lebih besar gitu, yang mobil masuk atau kereta masuk itu, kita itu kadang pakai apa, kayu, pakai apalah sekiranya untuk menandu orang yang sakit itu atau orang yang mau bersalin itu guys. Masya Allah. Ini loh yang sering gue bilang guys, daripada ya pemerintah itu buat anggaran, membuang-buang anggaran hanya untuk seperti contohnya kereta cepat WUS, oke lah itu dapat hutang.
Tapi alangkah baiknya kalau kita mau benar-benar ngutang, ya buat yang lebih bermanfaat lah untuk masyarakat. Seperti jalan ini, seperti sekolah-sekolah banyak yang hancur sekarang ini, banyak yang rusak. Gak tuh dibenerin, gak ada tuh yang dibenerin. Jalan bahkan masih ada di tanah ini yang katanya 80 tahun merdeka, itu masih ada masyarakatnya yang tidak merasakan kemerdekaan. Kenapa tidak itu yang dikeluarkan anggaran gitu? Kenapa tidak itu yang dicarikan hutang kalau memang negara itu tidak punya uang? Pening gue lihat negara ini. Bener guys, kadang gue iri guys, bukan kadang guys, gue tuh iri banget makanya sama orang-orang Malaysia tuh. Iri gue. Aduh, gimana, kapan ya kita itu bisa seperti orang-orang di Malaysia gitu. Ngelihatnya tuh adem ayem, jalan di mana-mana bagus, sekolah di mana-mana bagus, udahlah gratis. Di sini, aduh guys, beruntung kalian hidup di sana. Makanya gue selalu bilang sama teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, bersyukur kalian, bersyukur. Coba kalian hidup di sini guys. Kami bukan apa ya, bukan tidak bersyukur sebagai bangsa Indonesia, bukan guys. Tapi ya masa iya rakyat kecil tuh harus begini terus ya, begini terus ketika negara punya hutang besar, rakyat harus menanggung, sedangkan kebutuhan rakyat itu tidak didengarkan. Kan patut kita untuk marah untuk itu guys gitu. Ya untuk bersyukur, kita bersyukur masih diberi nafas. Kita lanjut guys. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih. Airnya air dari sungai. Airnya dari bawah tanah, Pak. Oh, airnya dari... Katanya dari air pegunungan terpilih kok. Katanya air bor, air sumur. Gimana sih? Bawah tanah. Bukan air permukaan. Bukan sipa. Oke, air bawah tanahnya ngambil sumbernya dari dalam. Di bor, Pak. Di bor. Oh, ini di bor ngambil airnya. Bukan air tanah. Ini di bor. Nggak akan ngepek pada pergeseran tanah. Bentar. Berarti kita selama ini ditipu dong. Dibohongi kita. Aduh. Kok gini nasib kita ya? Selalu dibohongi, kalau nggak sama pemerintah, sama perusahaan. Aduh, gini nasibnya jadi orang kecil di Indonesia guys. Selalu dibohongi, kalau nggak sama pemerintah, ya sama perusahaan-perusahaan. Aduh, ini nggak tahu lah mau ngomong apa. Yang pasti kita tuh selalu dibohongi guys. Aduh, selalu ditipu kita ini. Astagfirullahaladzim. Auzubillah min dzalik. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Terima kasih buat semuanya yang udah mendukung, mensupport saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.